Pastor, Masih unmute, Pastor. Oke, oke, sudahkah dengar? Kurang besar tampilannya, Pastor. Mohon diperbesar lagi. Iya, ya, sip. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua, Pace Ebene. Pada kesempatan ini kita mau mengenal siapa itu Santo Fransiskus Assisi dan pengalaman stigmata yang menjadi salah satu juga sangat dikenal dari Santo Fransiskus Assisi. Paus kita, Paus Fransiskus ya mengambil nama dari Santo ini, Santo Fransiskus Assisi. Maka ya semangat spiritualitas Santo Fransiskus sangat melekat pada Bapa Suci kita yang juga sangat menghadirkan bagaimana gereja yang selalu peduli kepada orang miskin, dialog eh, dengan lingkungan, Laudato Si, dan masih banyak lagi. Sebagai informasi bagi kita bahwa selama beberapa tahun ini, mulai tahun 2023 sampai 2026, para Fransiskan khususnya dan gereja secara umum merayakan 800 tahun beberapa peristiwa penting dari hidup Santo Fransiskus. Ada Natal di Gerejo tahun 2023, ada Stigmata yang tahun ini dirayakan, tahun depan merayakan Gita Sang Surya, ya, yang diciptakan oleh Santo Fransiskus, dan tahun 2026 Paskah Santo Fransiskus Assisi. Baik, pada kesempatan ini kita mau melihat dan merenungkan serta memaknai bagaimana pengalaman stigmata dari Santo Fransiskus Assisi yang terjadi di Laverna di Italia. Eh, Sangat penting untuk mengenal tempat karena tempat itu selalu berbicara. Maka di mana peristiwa itu terjadi, Fransiskus Assisi menerima stigmata itu di bukit atau di Gunung Laverna, ya. Santuari Laverna di wilayah Tuscany, ya Toscana menjadi jantung dari 8 abad stigmata Santo Fransiskus yang dirayakan tahun ini. Secara resmi perayaan ini dibuka pada Januari dan akan ditutup 17 September tahun ini karena perayaan stigmata Santo Fransiskus itu dirayakan pada 17 September. Ini sangat menarik karena ada kaitan sangat erat antara Fransiskus Assisi dengan pengalaman Yesus Kristus sendiri. Kita sebagai umat Katolik merayakan penemuan salib suci itu setiap tanggal 14 September. Lalu hari berikutnya 15 September kita merayakan Maria Berduka Cita. Dan Santo Fransiskus diyakini menerima stigmata itu sekitar tanggal ini, tanggal 17, maka gereja merestui bahwa para Fransiskan secara khusus merayakan stigmata Santo Fransiskus pada 17 September setelah perayaan Yesus penemuan salib Yesus, lalu Maria Berduka Cita, kemudian Fransiskus Assisi. Gunung Kudus, Laverna adalah satu santuari awal dari tradisi Fransiskan. Sejarahnya bermula pada tahun 1213 ketika seorang bangsawan dari QC namanya Orlando Catani mempersembahkan Gunung Laverna kepada Fransiskus Assisi dan saudara-saudaranya sebagai tempat eremo, tempat bertapa. Kebaruan dari karisma Fransiskan berhadapan dengan bentuk hidup sebelumnya, yakni meluangkan waktu di Eremo dengan persaudaraan yang kecil dan waktu untuk melaksanakan karya kerasulan. Menjalankan karya kerasulan para saudara, memberi kesaksian kepada masyarakat di dunia, dan mereka mengalami pertama-tama hidup bersama dengan Tuhan dalam waktu-waktu doa yang khusus. Dan seorang bangsawan ini mempersembahkan gunung ini untuk Fransiskus dan para saudara sebagai tempat mereka untuk bisa berdoa secara khusus. Lalu bagaimana pengalaman Fransiskus Assisi dan saudara-saudaranya di Laverna itu secara khusus tahun 1214 sampai 1224
periode musim panas, Fransiskus selalu datang ke tempat ini, ya, di tempat yang sunyi, tempat yang dingin dan tinggi ini, di mana Fransiskus menjalani masa puasa di tempat itu, disebut sebagai masa Prapaskah di Laverna. Fransiskus Asisi punya kebiasaan untuk melaksanakan puasa ketika merayakan peristiwa-peristiwa penting. Fransiskus sangat berdevosi kepada malaikat agung, terutama malaikat Mikael. Maka sebelum merayakan perayaan malaikat agung di bulan September, maka Fransiskus mulai berpuasa di bulan Agustus, sehingga diyakini bahwa sekitar pertengahan September lah Fransiskus menerima stigmata sebagaimana yang ia mohonkan kepada Yesus sendiri. Pada saat itu, ya, Fransiskus mengalami masa-masa sulit, sakit, kebutaan, dan juga bagaimana para pengikutnya juga meninggalkan Fransiskus. Dalam situasi itu, dalam situasi kesulitan, penderitaan, Fransiskus kembali ke Laverna untuk mencari tempat kontemplasi jawaban dari Allah. Ini menjadi sangat penting dan menjadi teladan tentu bagi para pengikutnya dan juga kita para pengikut Kristus agar mampu melihat, berefleksi atas setiap kesulitan, penderitaan, bahkan penyakit, sekalipun menjadi kesempatan yang baik untuk semakin dekat dengan Tuhan, dan bersama dengan Tuhan, kita pun pada akhirnya menemukan kekuatan itu sendiri, sebagaimana yang telah diteladankan oleh Yesus sendiri. Pertemuan Fransiskus dengan salib di Gunung Laverna, ketika pada waktu itu Fransiskus mampu mempersembahkan seluruh penderitaannya kepada Tuhan sendiri. Disampaikan beberapa beberapa biografi dikisahkan demikian. Setelah itu mulai tampaklah pada kedua tangannya dan pada kedua kakinya tanda-tanda luka. Tangan dan kakinya kelihatan tertembus paku di bagian dalam dan di kaki bagian atas, sedang ujungnya menganjur di sebelah lain. Kepala paku di tangan dan kakinya adalah bundar dan kehitam-hitaman, sedangkan ujungnya panjang, terbalik dan seakan-akan terpukul bengkok dan timbul dari daging dan mengajur di atas daging yang lain. Lambung kanannya seakan-akan tertikam tombak dan menunjukkan parut merah yang sering mengeluarkan darah suci dan menodai jubah dan cawatnya. Ini dari Legenda Mayor yang ditulis oleh Santo Bonaventura, mengisahkan bagaimana peristiwa Fransiskus menerima stigmata luka-luka Yesus, 5 luka Yesus pada tubuhnya sendiri. Bagaimana pengalaman Fransiskus sendiri terhadap atau menerima luka-luka Yesus atau stigmata ini, ya. Dari banyak fenomena mistik, stigmata adalah tanda lebih tinggi dan menjadi indikasi terdalam kepada Tuhan dan kehendak Tuhan sendiri bagi hambanya. Stigmata adalah genggaman dan ciuman dari Allah kepada ciptaan yang telah mempersembahkan tanda-tanda sengsara putranya yang terkasih. Secara etimologi, terminologi stigmata berasal dari bahasa Yunani, stigma, yang artinya bercak, tanda, luka. Penggunaan kata ini juga untuk menandakan hewan-hewan termasuk juga para budak dan objek-objek lain yang mengindikasikan kepemilikan. Ini juga dapat ditemukan dari dalam kitab suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, menandakan, ya, seorang budak itu adalah milik dari seorang tuannya, itu ditandai dengan luka, begitulah di bagian, ya, kulit. Juga menandakan hewan-hewan seperti lembu atau kuda atau lainnya, menandakan kepemilikan atas hewan-hewan itu. Dalam surat-surat Paulus, terminologi stigmata mengindikasikan tanda-tanda yang ditinggalkan dalam tubuhnya dari pukulan tongkat, hantaman kayu gelondongan, dan dari belenggu rantai, dari lemparan batu sebagai konsekuensi kesetiaan pada iman akan Kristus. Tanda-tanda ini tidak dapat dihapuskan dari tubuhnya, mengindikasikan dirinya sebagai bagian dari Kristus. Nah, maka dalam surat Rasul Paulus, ya, sangat tampak bahwa tanda-tanda Kristus itu ditampakkan melalui ini, ya, penghinaan, ya, pembelengguan, pelemparan kepada para pengikut Kristus, ya, diakui juga sebagai tanda-tanda dari, ya, penderitaan Kristus sendiri. Terminologi stigmata mengindikasikan 5 luka Yesus digunakan pertama sekali. Nah, ini pertama sekali bahwa stigmata itu mengindikasikan 5 luka Yesus oleh Paulus Orosio pada abad ke-4 Masehi. Sekarang dengan terminologi ini diindikasikan akan 5 luka Kristus yang tersalib dan jejaknya tampak dipersembahkan oleh Allah kepada mereka yang sungguh
terberkati atau terpilih. Ada berbagai bentuk stigmata. Stigmata sungguh adalah luka-luka Yesus yang muncul atas intervensi ilahi baik dalam tangan, kaki, lambung dari orang yang telah memperolehnya dari Allah yang dimuliakan karena kekudusannya. Bentuk stigmata yang terrealisasi dalam diri mereka yang menerimanya ada beberapa bentuk seturut kasusnya. Misalnya luka-luka yang sebelumnya tampak dan kemudian waktu sekarang tidak tampak. Ada yang permanen, ada juga yang sementara. Ada yang sementara atau juga masih berkelanjutan. Terkait juga dengan banyak jumlah luka, termasuk juga pada bagian tubuh dan besarnya luka-luka itu. Beberapa stigmata yang membawa dalam dirinya semua tanda-tanda tersalib dari Tuhan adalah Fransiskus Assisi. Ya, jadi sebagai informasi, Fransiskus Assisi menerima ya luka-luka Tuhan gitu. Sementara yang lain tampak dalam tubuhnya atau di beberapa bagian tubuh. Ada juga menerimanya di beberapa bagian kaki atau tangan atau lambung atau juga pada bagian kepala. Menerima mahkota duri dan tanda-tanda lainnya. Misalnya beberapa orang kudus yang lainnya seperti Santa Veronica Giuliani, seorang Klaris Kapusin yang menerima juga stigmata yang di kepala. Ada juga Santa yang lain. Mungkin juga seperti kita tahu Padre Pio, tetapi dalam sejarah Padre Pio menerima stigmata pada saat-saat tertentu, misalnya pada hari Jumat atau hari-hari lain begitu. Sementara Fransiskus Asisi menerima luka-luka itu sejak awal dan sampai akhir hidupnya dia membawa luka-luka itu. Stigmata kemudian dihadirkan dengan beberapa karakteristik khusus penampakan penderitaan yang sementara penderitaan-penderitaan yang muncul dari beberapa bagian tubuh sebagaimana Yesus telah menerima luka-luka itu mengeluarkan darah bahkan berlimpah dalam waktu-waktu khusus atau pesta. Kadangkala luka-luka itu dibawa sampai beberapa bulan, tahun, sebagaimana yang dialami oleh Santo Fransiskus tidak pernah hilang atau berhenti. Semua luka-luka ini tidak akan sembuh melalui obat-obat medis atau dengan cara-cara lain. Darah yang ada adalah murni, bersih, dan tidak dapat dirusakkan. Semua ini dapat dijelaskan karena bagian dari semua ini dapat dijelaskan karena bagian dari karya ilahi bahwa Allah bagi dirinya sendiri atau melalui malaikatnya telah mempersembahkan kepada tubuh orang-orang yang telah dipilihnya. Lalu bagaimana kita meyakini bahwa Fransiskus benar-benar menerima stigmata? Ada beberapa sumber-sumber yang meyakinkan bahwa Fransiskus menerima stigmata. Baik dari ahli sejarah dari Ordo maupun di luar Ordo berbicara tentang stigmata Santo Fransiskus. Ini sebagai catatan historis dari Thomas Celano, dari riwayat hidup dijelaskan bahwa memang Fransiskus menerima stigmata. Ya, Thomas Celano, penulis biografi Fransiskus dan pengikut Fransiskus yang mengenal sendiri Santo Fransiskus, bahkan dia juga ya, ikut dalam transitus atau saat Fransiskus dimakamkan. Juga Santo Bonaventura dalam biografi yang ditulisnya mengafirmasi mujizat Laverna atas stigmata Santo Fransiskus dan dokumen-dokumen yang tak terbantahkan seperti surat saudara Elias ya yang pada waktu itu adalah pengikut Fransiskus yang awal dan ia adalah pemimpin ordo pada waktu Fransiskus wafat, maka dia secara nyata melihat langsung dan bahkan dia menuliskan surat untuk semua saudara seordo pada waktu itu tentang kematian Fransiskus dan dia menuliskan tentang bagaimana peristiwa dan apa yang terjadi dengan Fransiskus terhadap dirinya yang menerima stigmata tanda-tanda luka Kristus itu sendiri. Beberapa juga termasuk surat kepada saudara Leo yang adalah autobiografi Fransiskus yang ditulis Fransiskus sendiri dengan tangannya yang menampakkan bagaimana Fransiskus sendiri sungguh memiliki keintiman dengan serafim ya malaikat yang sungguh pada waktu itu menjadi penyalur ya stigmata Santo Fransiskus di Gunung Laverna. Juga saudara Bonifacius, sahabat Fransiskus, diundang pada kapitel khusus pada tahun 1224 yang menyatakan kebenaran tentang stigmata dan bahkan mengatakan dengan mataku sendiri orang berdosa ini sungguh telah melihat dan tangan yang berdosa ini telah menyentuhnya, menyentuh luka-luka Yesus pada tubuh Santo Fransiskus Assisi. Juga biografi Fransiskus yang lain seperti kisah tiga sahabat, ada legenda Perugina.
Bahkan para paus juga mengkonfirmasi mukjizat stigmata Fransiskus di Laverna. Beberapa di antaranya Paus Gregorius ke-9, Alexander ke-4, Innocentius ke-4, Nicholas ke-3, Nicholas ke-4. Dan bahkan ditetapkan sebagai perayaan di dalam liturgi gereja pada waktu itu, dan kemudian dalam perkembangan selanjutnya ya secara khusus dirayakan oleh para pengikut Santo Fransiskus. Bahkan setelah stigmata Santo Fransiskus ini, muncullah banyak devosi dan penghormatan bagi pesta stigmata, termasuk juga pendirian kelompok-kelompok persaudaraan, kelompok-kelompok doa, ya, konfraternite, juga kongregasi-kongregasi hadir atas inspirasi dari stigmata Santo Fransiskus, seperti yang kita kenal kongregasi Pasionis yang juga sangat banyak di Indonesia ini sesungguhnya hadir salah satu latar belakangnya dari pengalaman Santo Fransiskus Asisi. Juga kongregasi Stigmata Putri-putri dari Stigmata Kudus Santo Fransiskus Asisi. Dari sisi mistik, Stigmata Santo Fransiskus menginspirasi banyak para doktor gereja yang kemudian mempelajari, mencari penjelasan fenomena ini. Ya. Kita tahu yang sangat terkenal dari Santo Yohanes dari Salib, ya, Santo Fransiskus de Sales, ya. Santo Yohanes dari Salib ini sangat terinspirasi juga karena pembaharuan dari kelompok Karmel ini juga eh, salah satu tokoh para dari pengikut Santo Fransiskus seperti dari Spanyol Petrus Alcantara, ya, Santo Petrus Alcantara sebagai bapak rohani dari Santo Yohanes dari Salib, termasuk juga Santa Teresa dari Avila yang pada waktu itu sebagai pembaharu dalam Ordo Karmel itu sangat dipengaruhi oleh Santo Petrus Alcantara sebagai bapak rohani mereka yang sangat juga menginspirasi pembaharuan Ordo Fransiskan pada waktu itu. Lalu semakin banyak orang terbuka atas jalan baru bagi hidup mistik seturut pengalaman Santo Fransiskus. Dari sisi literatur juga pengalaman stigmata Santo Fransiskus memberi perkembangan yang pesat. Beberapa di antaranya yang sangat terkenal, Jacopo dari Todi, Dante Alighieri, ya ini puitis paling terkenal di Italia dan sangat ya menginspirasi ya, banyak selanjutnya para pelukis-pelukis terkenal, dan mereka ini ya sangat dipengaruhi oleh pengalaman stigmata Santo Fransiskus Asisi. Dari sisi seni, setelah pengalaman stigmata Santo Fransiskus, bagian seni, khususnya seni lukis dan patung, memenuhi dan mewarnai gereja dan museum setelah ya, perayaan ya, setelah pengalaman stigmata Santo Fransiskus Asisi. Baik, bagian berikut, mari kita melihat bagaimana pengalaman Fransiskus Asisi, bagaimana dia melihat atau mengalami akan salib Kristus ini. Salib itu adalah simbol Kristiani, simbol utama. Kita menghormati salib, ya. Ya, kita sungguh sebagai pengikut Kristus, salib sebagai ya, tanda kemenangan, ya, tanda keselamatan. Bagi Fransiskus, ya, menjadi tanda yang sangat agung, ya, yang menjadi tanda pengenalnya. Ya. Meditasi akan salib, ya, Santo Fransiskus sangat senang, ya, sangat kita katakan itu dia begitu terinspirasi karena sumber dari seluruh pertobatannya juga dari salib itu sendiri. Salib yang merupakan kebodohan bagi orang Yunani dan skandal bagi orang Yahudi, tetapi sesungguhnya bagi para pengikut Kristus, salib adalah keselamatan, kemenangan. Dan Fransiskus sungguh menjadikan salib sebagai bagian dari hidupnya sendiri. Karena apa? Karena pertama salib itu manifestasi cinta kasih Allah. Dari saliblah ya, sungguh cinta kasih Allah itu menjadi sempurna. Ya. Kasih yang terbesar adalah menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib bagi kita, umatnya, bagi dunia yang dikasihinya. Maka dari itu sesungguhnya ya, kasih ini tidaklah mengharapkan untuk dikasihi. Menurut beberapa pendapat, hal ini menjadi kosakata dari Santo Fransiskus Asisi. Bahkan dia mengatakan, ku menangisi sengsara Tuhan yang menderita. Karena kasih kepadanya, dia tidak malu untuk pergi ke dunia dan berteriak dengan suara tinggi untuk seluruh dunia. Jadi Fransiskus ya berteriak kepada seluruh dunia ketika ya dia dia yang mewartakan tentang
kasih Tuhan tidak ada lagi yang mau mendengarkan, tetapi dunia melalui teriakannya mau menyatakan bahwa dia tetap setia kepada Kristus yang ia kasihi, yang telah mengasihinya lebih dahulu. Dan salib itu adalah kabar baik. Salib itu kabar baik bagi dunia yang menerangi semua lainnya. Inilah yang sesungguhnya yang utama sebagai pengikut Kristus. Sebagaimana Rasul Paulus menulis, saya yakin bahwa sesungguhnya untuk tidak mengetahui yang lain di tengah-tengah kalian selain Yesus Kristus yang tersalib. Walaupun manusia melakukan kejahatan-kejahatan, Allah rela mati untuk kita, untuk keselamatan kita di atas Kalvari. Inilah kabar baik untuk dikumandangkan, diwartakan, dan diperkenalkan. Berita ini membawa keselamatan manusia, kaum muda, orang tua, keluarga, anak-anak, dan seluruhnya. Maka dari itu, Santo Fransiskus seringkali mengulangi ini kepada para saudaranya. Saya tidak butuh banyak hal. Aku mengenal Kristus yang miskin dan tersalib. Ya, ini bagaimana pengalaman Fransiskus ya. Baginya salib ya menjadi tanda keselamatan itu sendiri. Lalu bagaimana perjalanan Fransiskus sehingga dia sampai kepada penerimaan salib Kristus ya. Pada bulan September 1224, Fransiskus menerima stigmata penderitaan Kristus di Gunung Laverna. Apa yang diterima oleh Fransiskus ini tersembunyi dari mereka yang sungguh dekat dengannya. Jadi Fransiskus tidak pernah menyatakan ketika dia menerima stigmata itu luka-luka Yesus, oh inilah luka-luka Yesus sudah kuterima. Fransiskus bahkan menyembunyikannya. Hanya 2 tahun kemudian pada hari kematiannya, lebih dari 500 saudara dan tak terhitung jumlahnya dapat menghormati stigmata itu. Kepada mata semua, Thomas dari Celano, penulis biografi dan pengikut Santo Fransiskus menuliskan demikian. Tampak seperti baru saja diturunkan dari kayu salib. Ini pada saat Fransiskus ya sudah wafat, baru saja wafat, dia lihat tanda-tanda itu, lalu dia menuliskan dalam biografi ini. Dalam diri Fransiskus yang wafat, ada Kristus yang wafat yang telah dia kontemplasikan dalam iman. Lalu apa makna salib Kristus bagi Fransiskus? Dari biografi-biografi Fransiskus, apa yang ditulis tentang Fransiskus ini, kita bisa melihat hubungan antara Fransiskus dengan salib. Kita dapat informasi dari biografi-biografi dan juga tulisan Fransiskus kata salib ya. Ada 4 kali kata salib dari satu biografi namanya Anonim Perugino, ada 10 kali kita kisah 3 sahabat, ada 25 kali dari riwayat hidup, 24 kali buku kedua, dan seterusnya. Bahkan dalam Legenda Mayor yang ditulis oleh Santo Bonaventura ada 90 kali tertulis ya dikutip kata salib. Ini mengindikasikan bahwa salib ini sungguh akrab dengan diri Santo Fransiskus. Maka sungguh dapat kita refleksikan, dapat kita temukan benang merah pengalaman Fransiskus akan salib Kristus. Dan ini sungguh bermula dari salib San Damiano. Jadi kita mungkin sering juga melihat salib San Damiano ini yang biasanya di gereja-gereja atau biara-biara Fransiskan ini para suster atau ordo pertama, ordo kedua, ordo ketiga, baik regular juga Fransiskan sekular yang awam biasa dan sangat akrab dengan salib San Damiano. Karena apa? Karena diyakini bahwa disinilah titik berangkat devosi Fransiskus akan penderitaan Kristus, di mana ketika itu Fransiskus ya masuk ke dalam gereja San Damiano dan dari dalam San Damiano itu ada salib yang berbicara kepada Fransiskus ya. Salib itu yang berbicara kepada Fransiskus yang mengatakan, Fransiskus, perbaikilah rumahku atau gerejaku yang kau lihat rubuh ini. Ya, dari salib San Damiano, akhirnya Fransiskus yakin akan pertobatannya. Dan salib itulah yang terus dibawa oleh Fransiskus sampai pada akhirnya ia menerima sendiri salib itu pada tubuhnya sendiri. Fransiskus sungguh mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Kristus sendiri, yakni jalan salib. Ya, bagi Fransiskus, jalan salib adalah jalan setiap para pengikut Kristus. Sebagaimana Kristus sendiri mengatakan, siapa yang mau mengikuti aku, hendaklah menyangkal diri,
memikul salib dan mengikuti Yesus. Maka salib menjadi bagian dari para pengikut Fransiskus. Namun, bagaimana memaknai salib ini? Ini penting untuk kita pahami. Bagi Fransiskus, salib bukan untuk ditakuti, bukan untuk dikeluhkan, tapi salib adalah bagian dari hidup yang bersama dengan Kristus kita menerimanya, dan bersama dengan Kristus kita akan mampu melalui semua itu dalam penuh sukacita. Dan inilah jantung dari spiritualitas Fransiskan, juga tentunya spiritualitas para pengikut Kristus sendiri yang senantiasa mengkontemplasikan Kristus yang memberikan hidupnya bagi domba-dombanya karena cinta Bapa. Pertemuan dan kontemplasi akan salib Kristus telah mendorong Fransiskus untuk menghidupi hidup Kristus sampai kepada salib, dan tentu ini juga menjadi cara hidup para pengikut Kristus, ya, orang Kristen, orang Katolik, ya, adalah salib, ya. Kita semua ditandai dengan salib. Ketika kita dibaptis, kita ditandai dengan salib. Kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, salib Kristus, ya kan? Dan pada akhirnya ketika kita wafat pun kita ditandai dengan salib Kristus. Maka hidup kita, ya, adalah salib Kristus yang kita bawa, bukan hanya secara fisik, tapi lebih lagi masuk ke dalam hati kita yang kita bawa dalam diri kita, sehingga kehadiran kita juga menjadi kehadiran Kristus yang lain. Karena Fransiskus itu adalah alter Kristus, mengikuti Kristus. Ya. Fransiskus telah berjuang untuk mengikuti Kristus, dan salib San Damiano adalah titik awal, bukan dari deposinya pertama-tama akan sengsara Kristus, tetapi ketaatan Fransiskus kepada rajanya yang baru, yakni Kristus sendiri, yang meminta kepada setiap orang yang mengikutinya untuk mengikuti jalan salib Kristus. Fransiskus berjalan terus dalam jalan pertobatan. Mengikuti Kristus berarti hidup dalam jalan pertobatan yang terus-menerus. Kita dapat menemukan banyak pengalaman Fransiskus akan pengalaman penderitaan bersama Kristus yang ia abdi. Fransiskus melayani orang-orang kusta, tinggal bersama mereka yang terpinggirkan, marginal. Kerinduannya untuk menjadi martir Kristus, pengalaman sakit yang ia derita. Fransiskus juga mengalami sakit, sakit perut, sakit usus, sakit mata, dan sakit fisik lainnya. Namun Fransiskus sungguh mampu mengalami semua penderitaan itu sebagai bagian dari pengikut Kristus, sehingga dia tidak mengeluh, apalagi ya, menyalahkan yang lain. Inilah pengalaman Fransiskus, sungguh mampu mengalami penderitaan sebagai bagian dari panggilannya sebagai pengikut Kristus. Fransiskus dalam situasi sakit derita yang ia alami, bahkan juga perlakuan dari para pengikutnya yang menolak bahkan meninggalkan Fransiskus, namun Fransiskus tidak menjadi putus asa dan mengeluh. Fransiskus bahkan tetap bersyukur dan memanggil mereka semua, para pengikutnya yang meninggalkan dia, sekalipun sebagai saudara yang terberkati. Dalam wasiatnya, Fransiskus sendiri menuliskan demikian. Aku saudara Fransiskus yang bodoh dan tak terpelajar, dan kalian semua saudara-saudara yang terberkati. Bagaimana seorang Fransiskus yang begitu rendah hati dalam kesabaran dalam penganiayaan dan ditinggalkan oleh para pengikutnya. Padahal dialah yang memulai persaudaraan semuanya. Setelah banyak pengikutnya, banyak juga yang meninggalkan dia, namun Fransiskus tak pernah menjadi kecewa, bahkan mengutuk saudara-saudaranya. Fransiskus tidak melakukan demikian. Bahkan dia tetap mendoakan dan memberkati saudara-saudaranya. Memiliki kerendahan hati, kesabaran dalam penganiayaan atau dalam penyakit sekalipun. Karena Fransiskus menyatukan semua penderitaannya dengan penderitaan Kristus sendiri di atas kayu salib. Kristus yang menderita dikenal dalam tubuh Fransiskus secara nyata lewat luka-luka. Oleh sebab itu, Fransiskus lewat stigmata dipanggil sebagai alter Kristus atau Kristus yang lain. Benar bahwa Fransiskus adalah Kristus yang lain, tetapi bukan karena dia telah meniru Kristus secara eksterior melalui stigmata luka-luka Kristus, tetapi lebih dari itu, Fransiskus mengikuti Kristus secara interior.
Fransiskus mengikuti Kristus melalui persatuan dengan Kristus, persatuan intim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan Fransiskus menjadikan Allah dalam diri Yesus sebagai segala-galanya. Fransiskus mengatakan Deus meus et omnia, Allahku dan segalaku. Dan persatuan yang demikian ini mempersembahkan sampai pada salib Kristus yang Fransiskus terima di Gunung Laverna. Fransiskus mengikuti Kristus sampai akhir, sampai pada salib Kristus. Kita juga terinspirasi dari Bunda Maria, bagaimana Bunda Maria menerima setiap kesulitan, tantangan, penderitaan sebagai bagian dari hidupnya yang mempersembahkan kepada putranya, menerima semuanya itu sampai kepada saatnya, sampai kepada tuntas, ya total. Bagaimana Maria sampai kepada salib, ya berdiri di bawah kaki salib Kristus, ya teladan Bunda Maria yang menerima setiap penderitaan itu dan dia menyelesaikannya dengan sempurna. Dan Fransiskus juga mau berjuang untuk sampai kepada salib Kristus, dan pada akhirnya Kristus sendiri mempersembahkan luka-luka itu bagi Fransiskus, dan Fransiskus bawa sampai akhir hidupnya. Baik, sebagai penutup, ya ini sebenarnya bisa sangat panjang, tapi saya coba secara singkat pemahaman pengalaman Fransiskus Asisi akan stigmata nanti bisa kita dalami dalam sharing dan mungkin pertanyaan-pertanyaan. Dari luka-luka ke kehidupan baru. Ini adalah tema dari 800 tahun ini sesungguhnya, dan sangat menarik untuk kita renungkan. Bagaimana luka-luka yang terjadi ya dalam kehidupan kita, ya, dunia kita, ya, harus kita maknai bagaimana luka-luka itu. Luka-luka Kristus, Kristus mengalami luka-luka. Fransiskus juga menerima luka-luka, mengalami luka-luka. Juga luka-luka hari ini dialami oleh dunia kita, perang, perubahan iklim, ketidakadilan, sampai kepada luka-luka yang ada dalam diri kita masing-masing. Termasuk juga kita mengalami penyakit, penderitaan, kesulitan, dan tantangan dalam hidup, bahkan konflik, perpecahan, kesulitan-kesulitan, itu adalah luka-luka yang terjadi, yang juga mungkin pada masa lalu kita alami. Semua luka-luka ini bukanlah sebagai satu titik kematian, tetapi ini sangat penting digarisbawahi. Semua itu adalah kemungkinan kepada hidup baru. Kemungkinan artinya bahwa kalau kita mampu mengolah bersatu dengan Kristus yang tersalib dan bangkit, ya kita akan mengalami hidup yang baru. Tetapi jika semua kesulitan, tantangan, penderitaan, ya konflik, ya kesulitan yang terjadi mungkin juga pada masa lalu, namun kita tidak mampu menerimanya bersama dengan Kristus, maka akan selalu menjadi kubur ya. Kita harus bersama dengan Kristus bangkit dari semua luka-luka ini ya, sehingga kita bisa mengalami sukacita sekalipun banyak tantangan, kesulitan, penderitaan, penyakit yang kita alami. Fransiskus sendiri telah menyampaikan dalam wasiatnya, Tuhan menganugerahkan kepadaku, saudara Fransiskus, untuk mulai melakukan pertobatan. Ya. Ya, kata mulai ini sangat penting ya, karena hidup kita adalah mulai, dan mulai tak akan pernah selesai. Selesainya saat kita selesai dalam hidup kita bersatu dengan Kristus. Maka tak ada kata menyerah, ya, tak ada kata sudah cukup, tapi selalu kita mulai untuk selalu melakukan yang terbaik, mengikuti jalan Kristus sendiri, yakni jalan salib, sehingga sampai kepada persatuan dan kebangkitan. Melalui wasiat ini, Bapak Serapik menyadari bahwa hidupnya adalah pertobatan yang terus-menerus. Ya, maka sebagai pengikut Kristus, ya pertobatan ini tak pernah selesai. Pertobatan terus-menerus. Selama kita masih hidup, kita terus-menerus bertobat sampai nanti kita menghadap Tuhan. Ya, maka selesailah pertobatan itu. Ya, Fransiskus menyadari akan kerapuhan manusiawi dan keinginan dunia begitu besar sebelum menjadi pengikut Kristus. Kesadaran akan kerapuhan diri dan kemaharahiman Allah, ya kerapuhan diri manusia, tapi ingat Allah Maha Rahim. Ya. Menjadikan Fransiskus sebagai manusia pentobat, sebagaimana sejak semula dia dan para pengikut awal menamakan diri sebagai para pentobat peniten dari Asisi. Pertobatan ini menjadi karakteristik Fransiskus dan para pengikutnya. Tentu juga para pengikut Kristus juga senantiasa diundang
terus-menerus hidup dalam pertobatan. Selama setahun ini keluarga Fransiskan, para pengikut Fransiskus, dan pencinta Santo Fransiskus disemangati lagi untuk membaharui semangat pertobatan. Dunia yang penuh dengan luka hendaknya menginspirasi kita untuk meneladan Bapa Santo Fransiskus yang terus-menerus memulai lagi untuk menuju hidup baru. Keberdosaan yang mengakibatkan luka tidak menghalangi kita untuk sampai kepada kebangkitan dan hidup baru. Sebab Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib dan bangkit. Ya, dan bangkit ini perlu ya. Jangan kita hanya pada salib menderita, tapi kita lupa akan bangkit bersama Kristus. Santo Fransiskus telah menerima luka-luka Kristus sebagai jalan kepada hidup baru, persatuan dengan Kristus baik di dunia dan kelak juga dalam kerajaannya. Fransiskus telah berjuang untuk taat kepada Kristus sebagaimana Kristus juga taat kepada Bapa. Kristus pada akhirnya meraja dari atas salibnya. Sebagaimana semua yang dikatakan oleh Yesus, aku akan menarik semua ke atas, ya, menarik kepada salib sampai kepada kerajaan surga. Maka kita semua harus mencintai salib karena dari salib kita akan sampai kepada kebangkitan. Dan Fransiskus membawa salib Kristus pada tubuhnya hingga kelak masuk dalam keabadian bersama Kristus. Fransiskus sebelum mengakhiri hidupnya di dunia telah meninggalkan teladan bagaimana mengikuti Kristus, sequela Christi. Aku telah melakukan bagianku, bagian kalian, Kristus akan mengajarkannya. Maka sebagai penutup ya, mari kita melakukan bagian kita masing-masing. Mari kita berjuang. Mari kita mulai lagi. Mari kita sadari luka-luka kita dan luka dunia kita saat ini. Namun, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Mari kita menghidupi terus menerus semangat pertobatan, karena dari sana kita akan mengalami hidup yang baru dan selalu akan menjadi baru dan membawa sukacita kasih Tuhan dalam kesaksian hidup kita sehari-hari. Amin. Oke, ada sebagai penutup, ada doa di depan salib. Ini kalau para Fransiskan sudah sangat terbiasa dengan doa ini. Ini doa Santo Fransiskus yang sungguh luar biasa ya. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hatiku. Berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berikanlah aku ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan takkan menyesatkan. Dan doa sebelum Fransiskus menerima stigmata demikian. Tuhanku Yesus Kristus, aku mohon kepadamu untuk memberiku Suara pastor hilang, pastor. agar selama sisa hidupku aku dapat merasakan sebisa mungkin dalam jiwaku dan dalam tubuhku rasa sakit yang sama yang engkau derita. Oh Yesus yang terkasih, pada masa sengsaramu yang paling kejam. Dan kedua, agar aku dapat merasakan dalam hatiku sebanyak mungkin kasih yang sama yang mengobarkan engkau, Putra Allah, dan menuntunmu untuk menderita sengsaramu dengan senang hati demi kami yang berdosa. Amin. Terima kasih. Amin.